Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa menjadi pemimpin tidak akan diberikan kepada orang yang memintanya. Tolong jadikan saya dong sebagai pemimpin. Tolong jadikan saya dong sebagai ketua ini, ketua itu, pimpinan ini, pimpinan itu. Di dalam syariat Islam tidak akan diberikan orang seperti ini. Karena berarti dia haus kekuasaan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 12 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Mu'arrikh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 748 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita meneruskan membaca dosa besar as-sadidata asyrata, dosa besar yang ke-16. Dan dosa besar yang ke-16 penulis Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ghishul imami wa dhulmu ar-ra'iyata wa dhulmuhu lahum, yang artinya pemimpin penipu dan penganiaya rakyat. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Kemudian beliau membawakan hadis yang lain
tentang yang berkaitan dengan bab ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innakum satahrisuna 'ala al-imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Yang artinya, sesungguhnya kalian akan sangat menginginkan kepemimpinan, padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat kelak. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Baihaqi. Taib. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya salah satu godaan manusia sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepemimpinan, menjadi penguasa, menjadi pihak yang berwenang. Dan hal ini disebabkan karena di dalam kepemimpinan terdapat fasilitas, di dalam kepemimpinan terdapat kekuatan, di dalam kepemimpinan terdapat harta. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kalian, yaitu pada hal ini para sahabat radhiyallahu anhum, benar-benar menginginkan kepemimpinan. Kalau seandainya redaksi hadis ini ditujukan kepada para sahabat yang mana iman mereka sangat kuat dan mereka diridhai oleh Allah di dunia dan di akhirat, mereka dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih memperingatkan para sahabatnya dengan keras bahwasanya kalian akan menyukai kepemimpinan. Maka oleh sebab itu, yang selain para sahabat, lebih lagi selain para sahabat yang imannya naik turun, imannya bahkan turun terus, penuh dengan hawa nafsu, kemudian sedikit ilmu, lebih lagi tentunya kesukaan kepada kepemimpinan. Nah, kesukaan kepada kepemimpinan tidak akan tercela kecuali ketika kepemimpinan tersebut berakibat buruk nanti di hari kiamat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Artinya, dan kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Kenapa penyesalan? Karena permintaan pertanggungjawabannya berat. Permintaan pertanggungjawabannya banyak. Seperti misalkan seorang pemimpin yang memimpin negeri ini, jumlah rakyatnya 267 juta rakyat Indonesia. Maka siapa saja yang menjadi pemimpin di negeri ini berat pertanggungjawabannya. Kenapa? Karena setiap orang dari 267 juta rakyat Indonesia akan meminta pertanggungjawaban nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang miskin, ada yang terlunta-lunta, ada yang tidak berpendidikan, ada yang tidak dihiraukan. Itu semua nanti akan menjadi tanggung jawab semua pemimpin di negeri ini. Dan saya tidak berbicara tentang pemimpin sekarang, tetapi saya berbicara tentang kepemimpinan dan menjadi seorang pemimpin. Maka ini harus diingat oleh para pemimpin baik-baik.
Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Imam Az-Zahabi rahimahullah, ketika menyebutkan hadis ini di dalam bab ini, seakan-akan beliau ingin memberikan kepada kita peringatan bahwa siapa saja yang menjadi pemimpin, maka hati-hati kalau seandainya pemimpin tersebut berbuat zalim kepada rakyatnya, ataupun pemimpin tersebut menipu rakyatnya, maka akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Kenapa menjadi penyesalan? Karena bisa dikurangi pahalanya, karena dia harus memberikan pahala kepada rakyat-rakyat yang dia tidak becus mengurusnya. Nah, ini hati-hati ya, semua pemimpin semestinya harus mengingat akan hal ini. Dan ini berlaku kepada semua jenis kepemimpinan, baik pemimpin terbesar di sebuah daerah seperti pemimpin negara, ataupun pemimpin negara, ataupun pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten, pemimpin kecamatan, pemimpin kelurahan, pemimpin desa, sampai kepada pemimpin keluarga. Maka berat nanti hitungannya, permintaan pertanggungjawabannya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Ini adalah kabar yang merupakan pencelaan. Kabar berupa celaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kepemimpinan meskipun enak, meskipun nyaman, nanti pada hari kiamat akan menjadi penyesalan. Penyesalan kenapa? Karena permintaan pertanggungjawabannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika pemimpin tersebut adil, maka pahalanya pun besar. Jadi resikonya besar, kemudian pahalanya juga besar. Kalau dalam resiko tersebut dia bisa berbuat adil, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala yang besar, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, yang artinya 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 orang tersebut al-imamul adil, pemimpin yang adil. Baik. Ahibati hafizakumullah taala, penulis kemudian mengatakan wa fihi aidan wa ana wallah la nuwalli hadzal amala ahadan sa'alahu aw ahadan harisa alaih. Yang artinya juga adapun kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, ini sumpah. Dan sumpah adalah menyebutkan zat yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan, bahwa pembicaraan ini penting. Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan amanah ini kepada orang yang memintanya. Artinya meminta kepemimpinan. Dan di sini ahibati hafizakumullah taala harus didudukkan tentang apakah boleh meminta kepemimpinan. Secara umum apakah terlarang ataukah ada perinciannya? Secara umum apakah terlarang ataukah ada perinciannya? Yang jelas di dalam hadis ini, kami tidak akan menyerahkan amanat ini atau amal ini kepada seorang yang memintanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa menjadi pemimpin tidak akan diberikan kepada orang yang memintanya. Tolong jadikan saya dong sebagai pemimpin. Tolong jadikan saya dong sebagai ketua ini, ketua itu, pimpinan ini, pimpinan itu.
di dalam syariat Islam tidak akan diberikan orang seperti ini, karena berarti dia haus kekuasaan, atau orang yang tamak terhadapnya, rakus terhadap kepemimpinan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan akan hal ini. Di antaranya bahwasanya sebagaimana dalam hadis ini, tidak layak seorang muslim meminta kepemimpinan kecuali, kata para ulama, kecuali jika ada maslahat yang mengkonsekuensikan akan hal itu. Artinya ada kepentingan baik akan hal itu, baru boleh. Tetapi asal hukumnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia bahaya. Kepemimpinan, kemudian kepemimpinan di dalam negara, kepemimpinan dalam pengadilan, bahaya. Kenapa? Karena Syekh Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala tata'allaqu bil umur allati yatarattabu 'alaiha amanat wa huququn linnas. Karena yang namanya kepemimpinan berkaitan erat dengan amanah-amanah dan hak-hak manusia. Akan tetapi jika dia diuji kemudian diberikan kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu Allah, dan dia tidak meminta, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Tetapi jika dia diberi setelah dia meminta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongnya. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka idza u'titaha an mas'alah ukilta ilaiha. Sesungguhnya jika engkau diberikan kepemimpinan tersebut karena engkau memintanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan urusannya kepadamu. Nah, ini harus diketahui baik-baik. Tetapi jika, sekali lagi saya katakan, ada kepentingan baik seseorang untuk meminta kepemimpinan. Dia lihat kanan, kiri, depan, belakang, ya, tidak ada yang pantas untuk mengajukan diri untuk menjadi pemimpin, maka, dan itu juga berdasarkan wejangan-wejangan dari para ulama misalkan, maka pada saat itu dia mengedepankan kepentingan umum untuk kaum muslimin, asalkan dia tidak meminta dan dia menganggap dirinya sanggup dan berhak untuk mendapatkan kepemimpinan tersebut, maka dia boleh pada saat itu untuk mengajukan dirinya menjadi pemimpin. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Allah tentang perkataan Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 55, qala ja'alni ala khazainil ardh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Yusuf berkata, wahai Rabbku, jadikan aku pemimpin atas kekayaan-kekayaan bumi. Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku bisa menjaga dan bisa mengetahui. Ini menunjukkan bahwasanya jika seseorang ada maslahat untuk meminta kepemimpinan, kemudian dia memang ahli di bidangnya, maka pada saat itu boleh dia meminta kepemimpinan. Jadi kalau boleh kita perhatikan, tergantung niat pada saat itu. Kalau niatnya baik, maka dia dipuji. Kalau niatnya untuk duniawi, harta, tahta, wanita, maka dia dicela. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana orang yang
ingin membuat perbaikan dan mana orang yang ingin membuat kerusakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "La yatamannayanna aqwamun wullu hadzal amra annahum kharru minas thuraya wa annahum lam yalwu syai'an." Sungguh akan ada orang-orang yang benar-benar berangan-angan untuk dijadikan pemimpin dalam perkara ini. Mereka menginginkan thuraya, yaitu kekayaan ataupun tempat yang tinggi, padahal mereka tidak sanggup untuk mendapatkannya. Ini hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan ketika menjelaskan hadis-hadis tentang meminta kepemimpinan, hadzal haditsu aslun 'azimun fi ijtinabil wilayat. Hadis ini adalah pokok dasar yang agung dalam perkara menjauhi kepemimpinan. La siyama liman kana fihi dha'fun 'anil qiyam bi wadha'ifi tilkal wilayah. Terutama bagi siapa yang di dalam dirinya terdapat kelemahan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kepemimpinan tersebut. Intinya tahu dirilah. Kemudian lihat maslahat. Kalau seandainya tidak ada maslahat, dia mengajukan diri dan dia tidak pantas untuk mengajukan diri, maka pada saat itu lebih baik dia tidak mengajukan diri. Tapi kalau ada maslahat, kemudian ada dia lihat pantas untuk menjadi pemimpin, dia punya kafaah, kemampuan, baik itu secara ilmiah, pendidikan, ataupun maliyah, ekonomi, ataupun badaniyah, fisik tubuh, maka pada saat itu silahkan dia mengajukan dirinya. Allahu a'lam. Kemudian penulis Al-Hafidh Abu Abdullah Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ka'b bin Ujrah, a'adzaka imarat as-sufaha, umara'u yakununa min ba'di la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ka'ab bin Ujrah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, semoga Allah melindungimu dari penguasa yang bodoh. A'adzaka imaratas sufaha, umara'a yakununa min ba'di. Semoga Allah melindungimu dari penguasa yang bodoh. Penguasa yang bodoh artinya dia tidak bisa memimpin, tidak punya keahlian untuk memimpin, tidak punya pengetahuan untuk memimpin. Ini namanya penguasa yang bodoh, yaitu para pemimpin yang datang sesudahku, yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku dan bertindak dengan selain sunnahku. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ini hadis memberikan isyarat pencelaan terhadap pemimpin yang bodoh. Dan pemimpin yang bodoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah yang tidak berhukum kepada Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut bodoh? Padahal mungkin dia pintar, profesor, doktor, mungkin PhD. Karena bagaimanapun hukum manusia tidak akan pernah sempurna
seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hukum-hukum, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka saya berpesan, siapa saja yang menjadi pemimpin, janganlah menjadi pemimpin yang bodoh, yang mana sifatnya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati, tidak mengambil petunjuk dengan petunjuk. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah ia, dan apa yang dilarang oleh beliau bagi kalian, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Nah, inilah pemimpin yang pintar. Ya, sekali lagi, pemimpin yang pintar bukan hanya pemimpin yang pendidikannya tinggi, akan tetapi pemimpin yang pintar adalah pemimpin yang berhukum kepada syariat Islam, baik dari Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bertindak dengan selain sunnahku. Sunnah yang dimaksud di sini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kata sunnah penyebutannya bisa bermakna macam-macam. Sunnah bisa bermakna ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari Al-Quran, hadis Rasul, kemudian perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dariku. Nah, arti sunnah di sini maksudnya adalah ajaran. Barang siapa yang membenci ajaranku, maka bukan dariku. Arti sunnah yang lain yaitu dia adalah kebalikan dari bid'ah. Kebalikan dari bid'ah. Bid'ah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan agama yang baru dan menyerupai syariat, dan dimaksudkan untuk mengamalkannya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah. Itu bid'ah, dan dia tercela dalam agama, diharamkan dalam Islam. Kebalikannya adalah sunnah, segala sesuatu yang merupakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassuku biha wa 'addu 'alaiha bin nawad wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah yang rasyid, yang diberi petunjuk sepeninggalku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Dan berpegang teguhlah dengannya, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Nah, ini sunnah maksudnya adalah kebalikan dari bid'ah, karena setelahnya Rasulullah SAW mengatakan, dan jauhilah oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Sesungguhnya perkara yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Penyebutan sunnah yang ketiga maksudnya adalah sinonim dengan kata hadis. Sinonim dengan kata hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya pengertiannya adalah kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin
atau taqririn atau sifatin khulqiyatin atau khuluqiyatin atau khuluqiyah. Segala apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat fisik ataupun maknawi, maka ini adalah hadis. Nah, sunnah bisa kadang-kadang disebut dengan hadis. Seperti misalkan referensi hukum Islam adalah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penggunaan kata sunnah yang keempat adalah dia bagian dari hukum-hukum Islam yang aktif terhadap kaum muslimin di dalam ilmu usul fikih, yaitu sunnah artinya perintah yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak terlalu keras, kemudian tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Nah, adapun yang dimaksud dalam hadis ini adalah sunnah, yaitu sunnah penyebutannya maksudnya adalah yang merupakan segala sesuatu yang merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hadis dibawakan oleh Al-Hafidz Abu Abdillah Adz-Dzahabi rahimahullah sebagai isyarat dari beliau bahwa hati-hati jadi pemimpin. Jangan sampai menjadi pemimpin yang bodoh, yaitu pemimpin yang tidak berhukum kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahwa segala ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam pasti mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Baik, kemudian Al-Hafidz Abu Abdillah Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man talaba qada' al-muslimina hatta yanalahu thumma ghalaba adlahu jawruhu falahul jannah, atau ghalaba adluhu jawrahu falahul jannah, wa man ghalaba jawruhu adlahu falahun nar. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa meminta jabatan sebagai qadhi bagi kaum muslimin hingga ia mencapainya. Ini qadhi artinya menjadi hakim di pengadilan, ataupun qadhi artinya pihak yang berwenang di antara kaum muslimin, hingga ia mendapatkannya. Nah, berarti dia minta di sini. Lalu keadilannya mengalahkan kezalimannya. Adluhu ghalaba jawrahu. Keadilannya mengalahkan kezalimannya. Ya. Maka ia akan mendapatkan surga. Sedangkan barang siapa kezalimannya mengalahkan keadilannya, jawruhu ghalaba adlahu, kezalimannya mengalahkan keadilannya, maka ia akan mendapatkan neraka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi, dan hadisnya dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, tapi maknanya sahih. Ya, bahwa barang siapa yang menjadi hakim lalu dia adil, maka pada saat itu dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hakim itu ada 3 macam. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, kemudian Tirmidzi, dari sahabat Nabi Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qudatu thalathatun, ithnani fin nar wa wahidun fil jannah. Yang artinya
hakim, pemimpin itu ada 3. 2 di neraka, 1 di dalam surga. Rajulun arafal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Seorang yang hakim, lalu dia mengetahui kebenaran, lalu dia menghukumi dengan berdasarkan kebenaran tersebut, maka baginya surga. Wa rajulun arafal haqqa falam yaqdhi bihi wa jara fil hukm fahuwa finnar. Dan seseorang yang mengetahui kebenaran lalu dia tidak berhukum berdasarkan kebenaran tersebut dan dia berbuat kezaliman di dalam keputusannya, maka dia di dalam neraka. Wa rajulun lam ya'rifil haqqa faqadha lin-nasi ala jahl fahuwa finnar. Dan seorang yang tidak mengetahui kebenaran lalu dia menghukumi, membuat keputusan untuk manusia di atas kebodohan, maka dia juga di dalam neraka. Nah, maka hadis ini yang kita baca dari kitab Al-Kabair, hadisnya lemah, tetapi di sana ada hadis yang sahih yang semakna dengannya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian Al-Hafidz Abu Abdullah Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan sangat menginginkan kepemimpinan, padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ini hadis disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ini sudah kita bahas tadi. Ya. Dan ini adalah kabar yang berupa celaan dan pasti terjadi bahwa kaum muslimin sebagian dari mereka akan benar-benar menginginkan kepemimpinan, padahal harus diketahui kepemimpinan tersebut nanti akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Kenapa? Karena tadi kita sudah sebutkan salah satu penyebabnya adalah dia erat kaitannya dengan hak-hak manusia. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kita lanjutkan. Wa qala Umar li Abi Dzar radhiyallahu anhuma, haddatsani bihaditsin sami'tuhu min Rasulillah, hadithni bihaditsin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Dzar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yuja'u bil wali yawmal qiyamah fayumbadhu bihi ala jisri jahannam fayartajju bihi al jisru irtijajatan la yabqa minhu mafsil illa zala an makani fa in kana muti'an lillahi fi 'amalihi madha bihi wa in kana 'asiyan lillahi fi 'amalihi in kharaqa bihi al jisru fahuwa bihi fi jahannam miqdaru 50 aman. Faqala Umar, man yatlubul amala biha ya Aba Dzar? Qala man sallatillah anfahu wa alsaqa khaddahu bitturab. Artinya, kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, dan Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan kunyahnya dan nama aslinya adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari, dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriyah. Dan Abu Dzar radhiyallahu anhu termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, dan beliau dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau nanti hidup sendirian, mati sendirian,
dan beliau termasuk daripada as-sabiqunal awwalun, dari sahabat-sahabat terkenal. Bahkan ada yang mengatakan beliau adalah khamisu khamsah fil Islam, orang yang kelima masuk dalam agama Islam, Abu Dzar radhiyallahu anhu. Setelah beliau masuk dalam agama Islam, beliau kembali ke daerahnya dan tinggal di daerahnya berdasarkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka beliau pun berhijrah. Dan akhirnya beliau melazimi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk dari ahli fatwa di zaman kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan sebagai kita sebutkan tadi bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu wafat pada tahun 32 Hijriyah. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghifarun ghafarallahu laha wa aslama salamahallahu." Artinya keturunan Ghifar, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, dan masuk Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Maka ini menunjukkan bahwa nama mempunyai boleh kita berharap positif thinking terhadap nama tersebut. Kalau nama itu baik, maka niscaya kita berharap agar juga baik seperti Ghifar, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirahnya. Karena Ghifar diambil dari kata ghafara yaghfiru, yang artinya maghfirah, ampunan. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, sampaikan kepadaku sebuah hadis, kata Umar bin Khattab kepada Abu Dzar, yang Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat akan didatangkan seorang pemimpin, kemudian dibiarkan berjalan di atas jembatan Jahannam. Kita tahu bahwasanya di hari kiamat kelak nanti akan ada permintaan pertanggungjawaban. Semua dari kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainallahi hijab wala turjuman yutarjimulah. Tidak ada antara seseorang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah Subhanahu wa taala, hijab. Dan juga tidak ada seorang penerjemah pun, langsung dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya saya sering mengatakan bahwa pemimpin agar senantiasa lurus di dalam kepemimpinannya, senantiasa mengutamakan rakyat yang dipimpinnya, senantiasa berusaha berbuat adil di dalam keputusan-keputusannya, itu ingat permintaan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di atas jembatan Jahannam nanti di hari kiamat ada namanya Jisr, alamat nih Jahannam, jembatan yang dibentang di atas neraka Jahannam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa jembatan ini adalah adaqu minas saif, lebih tipis dari pedang, atau lebih tipis dari rambut maksud saya. Wa ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Makanya para orang-orang tua dulu mengatakan bahwa Shiratal Mustaqim, jembatan di hari kiamat itu seperti rambut dibelah 7, saking tipisnya. Dan itu sebenarnya adalah perumpamaan yang diambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adaqqu minas sya'ar, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Adapun dalam hadis riwayat Imam Muslim, dahidun mazillah, dia adalah dahil, yaitu licin, becek, mazillah menggelincirkan. Itulah jembatan Jahannam. Kemudian jembatan itu bergoncang dengan sangat keras sehingga persendiannya lepas dari tempatnya. Jika ia seorang yang taat kepada Allah, maka ia
dapat melaluinya dengan selamat. Namun jika ia seorang yang durhaka kepada Allah, maka jembatan itu menjadi terputus dan ia pun jatuh ke dalam neraka jahanam, melayang-layang di atasnya selama 50 tahun. Yang harus diperhatikan di sini adalah bisa berjalan di atas jembatan bukan karena keahlian, tetapi karena amal saleh. Bisa selamat dari atas jembatan yang sedemikian rupa tadi bukan karena keahlian, bisa akrobatik, bisa menahan badan, bukan, tetapi karena amal saleh. Ya, itu dia. Seperti misalkan di hari kiamat juga nanti setiap orang akan mendapatkan cahaya. Kemudian dia akan mendapatkan cahaya sesuai dengan amal saleh yang dia lakukan. Mendapatkan cahaya sesuai dengan amal saleh yang dia lakukan, bukan sesuai dengan rupa, harta, strata pendidikan, kekuasaan, tidak, tetapi sesuai dengan amal saleh. Ya, cahaya seseorang. Begitu juga dia bisa berjalan sesuai dengan amal saleh. Nah, kemudian sedangkan yang dia tidak beramal saleh, dia beramal buruk, maka dia ketika jembatan tersebut tergoncang, maka dia akan jatuh dan tidak langsung sampai ke dasar neraka jahanam, tetapi terombang-ambing dulu ya selama 50 tahun, karena neraka jahanam sangat dalam. Bagaimana hadis ayat Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam neraka paling dalam. Nah, lalu Umar radhiyallahu anhu bertanya, jika demikian siapa yang mau mencari pekerjaan itu wahai Abu Dzar? Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, orang yang hidungnya dipotong oleh Allah dan pipinya dia tempelkan ke tanah, yaitu orang-orang yang benar-benar celaka. Qala Amr ibnu al-Muhajir, qala li Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu, idza ra'aitani qad mallaltu anil haqq fadha yadaka fi tilbabi thumma qul ya Umar ma tasna. Amr bin Muhajir rahimahullah berkata, Umar bin Abdul Aziz, seorang ulama dan pemimpin, bahkan disebut-sebut sebagai Khalifatu Ar-Rasyid yang kelima, dan beliau adalah seorang tabi'i, dan beliau di zaman beliau sebelumnya sebagai gubernur di kota Madinah, dan beliau wafat pada tahun 101 Hijriah. Beliau disebut-sebut sebagai Khalifah Ar-Rasyid yang diberi petunjuk, karena meskipun beliau seorang tabi'i, tetapi beliau bisa memimpin seperti 4 pemimpin Khulafaur Rasyidin, saking adil dan makmurnya. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau disebut-sebut sebagai Umar al-Thani, Umar yang kedua. Umar al-awwal yang pertama yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, al-imam, Umar bin Abdul Aziz adalah seorang imam, artinya pemimpin dalam agama. Al-allama, al-mujtahid, az-zahid, al-abid, orang yang dalam ilmunya, orang yang ahli ijtihad di dalam agama, orang yang zuhud terhadap dunia, ahli ibadah, Amirul Mukminin haqqan. Beliau pemimpin sebenar-benarnya dari orang-orang beriman. Kunyahnya Abu Hafs, dan beliau Al-Qurashi Al-Umawi. Jadi beliau ini adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah
bin Abdi Samsh bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz pernah berpesan kepadaku, kata Amr bin Muhajir. Jadi beliau ini Amirul Mukminin ya. Jika engkau melihatku telah menyeleweng, idza miltu anil haq, jika aku menyeleweng dari kebenaran, dari jalan yang benar, maka letakkanlah tanganmu di tengkukku. Sini. Lalu katakan, hai Umar, apa yang kamu kerjakan? Artinya di sini Al-Hafidh Abu Abdullah Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan riwayat ini agar beliau ingin memberikan isyarat kepada semua pemimpin bahwa semestinya pemimpin memiliki penasihat-penasihat yang saleh. Ya, kalau di negeri kita mungkin menteri-menteri, staf khusus yang saleh. Ini diperlukan karena agar bisa meluruskan jika sudah menyeleweng, mengoreksi jika salah, tidak selalu membenarkan ataupun menganggap benar apa yang dilakukan oleh pemimpin, tidak pernah menasihati pemimpin tersebut. Nah, sampai di sini selesai riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidh Abu Abdullah Adz-Dzahabi rahimahullah. Kita baca, kemudian beliau memberikan peringatan. Kata beliau, ya radhiyan bismi dhulm, kam alaika minadh madzalim. Wahai yang ridha dengan gelar zalim, berapa banyak kezaliman yang telah kamu lakukan. Ya, hati-hati ini disebut, jangan sampai ada, kalau orang menjadi pemimpin, jangan sampai dia disebut sebagai pemimpin yang zalim. Jangan sampai dia disebut sebagai pemimpin yang zalim. Kemudian as-sijnu jahannam wal haqqu al-hakim. Penjara adalah jahannam dan al-haq adalah al-hakim. Artinya kalau seseorang memenjarakan orang lain tanpa kebenaran, maka bisa-bisa menyebabkan kepada neraka jahannam. Dan al-haq adalah al-hakim. Maksudnya adalah yang bisa dijadikan sebagai sandaran untuk memutuskan keputusan adalah kebenaran. Wala hujjata laka fima tukhasim. Dan tidak ada hujjah bagimu atas apa yang kamu adukan. Al-qabru, ini maksudnya adalah tidak ada hujjah bagimu atas apa yang kamu adukan. Nanti di hari kiamat sulit seorang hakim mengelak dari permintaan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qabru muhawwalun fatadhakkar habsak. Yang artinya kuburan menjadi tempat yang sangat menyeramkan, maka ingatlah hari penangkapanmu. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi para pemimpin. Apabila dia sudah mulai menyeleweng dari kebenaran, lebih mementingkan diri, keluarga atau kelompoknya dibandingkan rakyat umum, dia berbuat zalim, menipu, kemudian menganiaya, menyengsarakan rakyat, maka ingat di kuburan ada siksa yang menunggu. Wal hisabu tawil fa khallif nafsak, yang artinya perhitungan itu amatlah panjang, maka bebaskanlah dirimu. Artinya nanti dihisab di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala lama, karena yang diurus juga banyak. Amanah-amanah yang ada pada pundak pemimpin dari amanah manusia banyak. Kemudian permintaan pertanggungjawaban juga banyak. Maka hati-hati. Ya. Wal umru kayaum fabadir syamsaka tafrah bimalika wal kasbu khabith. Umur itu hanyalah sehari.
maka sambutlah segera mataharimu. Artinya umur itu hanyalah sehari, maksudnya manusia itu jika sudah terbenam mataharinya, habislah harinya pada waktu itu, berkuranglah umurnya pada waktu itu. Kamu bangga dengan pembendaharaanmu, padahal cara kamu mendapatkannya menjijikkan. Wa tamrah bi amalika wa sayru hathith. Kamu sombongkan angan-anganmu, padahal jalan ke sana masih teramat terjal. Inna dhulma la yatruku minhu qadra unmulah. Ini hati-hati. Sesungguhnya kezaliman tidak akan ditinggalkan walau seujung kuku. Inna zulma la yutraku minhu qadra umlah. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang pemimpin tidak akan dibiarkan. Makanya hati-hati menjadi pemimpin, apalagi kalau seandainya dia tidak bisa berbuat adil. Setiap kezaliman tidak akan dibiarkan terlewat perhitungannya nanti di hari kiamat. Walaupun qadra ummulah, walaupun seujung kuku. Kalau seandainya ada kezaliman seujung kuku, akan dimintai pertanggungjawaban. Fa idza ra'aita zaliman qad sata fanam lahu. Artinya, maka jika kamu seorang yang zalim telah berbuat sewenang-wenang, tidurlah di dekatnya. Rubbama bata fa akhadat dhanbuhu minal lail namlatun ay quruhun fil jasad. Mungkin saja malam itu ia tidur dan kutu busuk pun akan menikmati tubuhnya. Artinya hati-hati berbuat zalim, karena kematian tiba-tiba saja datang. Kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Maka jangan sampai kita menjadi pemimpin berbuat zalim. Karena kalau seandainya kezaliman itu tidak bisa dihalalkan, maka dikhawatirkan nanti seseorang akan dicabut nyawanya, dan ketika sudah dicabut nyawanya, permintaan pertanggungjawabannya nanti di akhirat, di hadapan Allah. Tidak ada lagi bisa dia memintakan halal atas hal tersebut. Dia tidak bisa memintakan halal atas hal tersebut. Ini ahibatinya, benar-benar seseorang harus hati-hati, jangan sampai dia bermudah-mudah meminta menjadi pemimpin. Dan juga kalau jadi pemimpin, jangan sampai dia berbuat zalim, berusaha semaksimal mungkin seadil-adilnya. Dan ini berlaku bukan hanya pemimpin negara, daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, tetapi juga pemimpin di rumah tangga masing-masing. Siapa saja suami yang menjadi pemimpin di rumah tangga tersebut, lalu dia berbuat zalim, baik dia menipu istri dan anak-anaknya, memberikan hal-hal yang tidak bermanfaat kepada istri dan anak-anaknya, atau bahkan dia menzalimi istri dan anak-anaknya, yaitu dia menyengsarakan istri dan anak-anaknya, menelantarkan istri dan anak-anaknya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya para ulama mengatakan huququllahi mabniyatun 'alal musyahah. Hak Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas pemaafan. Karena Allah Maha Pemaaf, Allah rahmatnya mendahului kemurkaannya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Pengasih. Tetapi huququl adamiyyin mabniyatun 'ala al-musahah. Huququllah mabniyatun al-musamahah wa huququl adamiyyin mabniyatun al-musahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta, saling menagih di hari kiamat. Engkau telah berbuat zalim kepadaku di dunia, maka mana pahalamu sebagai permintaan pertanggungjawaban di hari kiamat? Kalau kamu tidak mempunyai pahala untuk membayarnya, maka bayar
aku kasih engkau dosa atas kezaliman yang engkau lakukan kepada aku. Seperti itu nanti di hari kiamat. Maka saya berpesan untuk diri saya pribadi dan seluruh pemimpin di negeri ini, siapapun dia, kalau sudah melenceng dari kebenaran, maka ingatlah bahwa kematian tidak berbau. Dan setelah kematian, yang ada hanya permintaan pertanggungjawaban. Ada siksa akhirat bagi setiap kezaliman yang dilakukan, dan ada siksa neraka, ada siksa kubur, dan ada siksa neraka bagi setiap kezaliman yang dilakukan. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Nah, kita ambil pertanyaan dari Facebook ataupun Instagram ataupun YouTube. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Nah, silahkan dari Instagram jika ada yang bertanya. Saya ambilkan dari YouTube. Apakah seorang pemimpin zalim yang bertaubat kepada Allah apakah juga akan diazab karena rakyat yang dizaliminya tidak memaafkannya karena keburukan dari kezaliman? Jawabannya, itulah beratnya urusannya dengan manusia. Kalau pemimpin yang zalim, kezalimannya berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertobat, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau seandainya kezalimannya berkaitan dengan hak-hak manusia, maka dia harus minta halal kepada manusia. Kalau dia dihalalkan, selesai urusannya di akhirat, di dalam kubur, selesai. Tapi kalau belum dimaafkan, maka dia akan berurusan di akhirat. Seperti ada hadis, tuqadu lisyatil jalha minasyatil qurana. Akan didatangkan nanti kambing yang patah tanduknya dengan kambing yang mematahkan tanduknya. Hatta yuqtassa min. Sampai yang mematahkan tanduknya ini dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan terhadap kambing yang patah tanduknya. Jadi urusannya dengan manusia berat. Makanya begitu juga berat hutang, kezaliman, pemukulan, itu berat di hari kiamat. Benarkah ini akun resmi punya Ustaz Ahmad Al-Badani? Iya, ini benar akun saya. Ya. Dan tidak ada lagi akun yang lain. Nah, silahkan jika ada yang bertanya lagi. Taib, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Kita cukupkan kalau begitu kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.